ada dua penyebab kenapa PPh terutang menjadi lebih besar. Kalau misalnya masing-masing. PTKP berbeda semakin kecil kalau digabung dibanding dengan pisah. Undang-undang PPh kita menganut satu keluarga, satu kesatuan. Patrialis ya. Ya. Karena kita kan negara-negara nganutnya patrialis gitu ya. Patrialis itu ya tergantung kepala keluarga. Jadi semua penghasilan dalam satu keluarga itu ya dilaporkan dalam satu SPT. Balik lagi di Suara Pajak, solusi perpajakan Anda. Kawin. Kawin. Oh iya, lagu kawin. Oh iya. Tahu lagunya lu? Iya. Tahu lah. Tema hari ini kita masalah kawin ya? Masalah kawin, Pak. Ini kawin versi Pak. Kawin apa nikah nih? Kawin apa nikah nih? Nikah. Bedanya apa nih? Coba jelaskan. Jelasin dulu Andi, bedanya. Kalau di aturan sebenarnya itu wajib pajak kawin, Pak ya. Wajib pajak kawin. Iya, bukan wajib pajak nikah. Bedanya kalau kawin itu kawin lah. Iya. Ini Pak, kita mau bahas tentang NPWP, tentang yang udah kawin-kawin gitulah. Jadi kawin-kawin. Iya. Bisa nggak sih perempuannya itu atau istrinya pengen punya NP sendiri? Kan istrinya itu kan udah punya NPWP nih Pak. Ya. Nah, bisa nggak tuh digabungin gitu loh Pak? Laki dia kali ini, kayak dia nih. Saya punya NPWP, tapi saya udah kawin. Baru kawin kemarin. Tuh. Iya. Kawin kemarin. Iya. Tapi sama-sama punya NPWP. Iya gitu Pak. Boleh kan ya? Boleh, tergantung maunya seperti apa. Jadi kalau di aturan undang-undang itu kan sebenarnya satu keluarga satu NPWP ya harusnya. Bukan harusnya ya. Settingan standar defaultnya Sistem perpajakan di Indonesia satu keluarga satu NPWP begitu. Tapi kalau mau berbeda, jadi berbeda itu karena atau harus kemauan. Harus kemauan. Jadi kemauan dari si wajib pajaknya. Dulu awal-awalnya sebenarnya itu karena ada ketentuan di Perdata ya, KUH Perdata bahwa pisah harta. Oh, yang pisah harta ya. Yang pisah harta. Jadi dulunya karena pisah harta itu. Jadi undang-undang PPh kita menganut satu keluarga, satu kesatuan. Patrialis ya. Ya. Tapi ada yang mau, saya mah pengen Pak Bro, mukanya sini Pak, kayak saya nah gitu. Tapi ada yang mau suami dan istri itu hartanya berpisah. Jadi kalau si suami punya masalah dengan pajak, itu bukan urusan saya, kata istrinya. Atau istrinya bermasalah dengan pajak, itu bukan masalah saya, kata si suaminya. Jadi gitu, awalnya gitu. Jahat gak itu Pak? Bukan, tetapi untuk mempertahankan harta yang dia miliki. Mungkin dari keluarga yang sudah mampu lah ya. Biasanya kan kalau orang-orang Indonesia itu sebelum nikah itu semua mulai dari nol. Sehingga harta keluarga itu harta bersama kan gitu ya. Tapi ada memang keluarga yang sebelum nikah itu hartanya udah banyak. Warisan dari istri sama warisan dari suami itu nggak mau dicampurin. Itu awalnya. Harta bawaan lah Pak ya. Harta bawaan itu tidak boleh dicampurkan. Sehingga diakomodirlah dalam bentuk harta terpisah itu. Pisah harta. Sehingga di pajak juga diakomodir dengan cara NPWP suami, NPWP istri boleh berbeda. Berarti nggak wajib gabungan Pak? Tidak wajib gabung. Tapi masalahnya zaman dulu Pak, itu kan semua pegawai itu dikasih NPWP, ingat loh Pak? Nah, zaman dulu itu Pak. Zaman dulu ya betul. Yang mau kerja
disuruh bikin NPWP. Betul, bukan rekening. Bukan rekening, NPWP. Akhirnya belum nikah, udah kerja, si calon suami punya NPWP, si calon istri punya NPWP. Gitu. Jadi masing-masing sudah punya NPWP. Setelah menikah, harusnya yang istri dinonaktifkan, tapi kebanyakan orang lupa. Lupa istri, Pak. Lupa. Istrinya lupa. Oh, saya lupa. Istrinya lupa untuk menonaktifkan NPWP-nya. Ini berlaku untuk semua, termasuk di petugas pajak juga banyak yang begitu. Begitu maksudnya lupa. Udah nikah, NPWP si istrinya itu tidak dinonaktifkan. Jadi masing-masing tetap lapor. Gitu. Padahal tidak bermaksud untuk pisah harta. Ya harusnya kalau ada 2 NPWP begitu perhitungannya juga beda, Pak ya. Ya. Harusnya kan nanti digabung lagi, hitung ulang lagi ya. Hitung ulang gitu. Ditambah bayar pajak, Pak. Tapi sebenarnya kalau misalnya suami pekerja, istri pekerja di satu tempat gitu ya, sebaiknya yang ngalah istri. Karena dia bisa masuk ke penghasilan si suami dengan mencantumkan sebagai satu pemberi kerja. Penghasilan dari satu pemberi kerja itu final. Dianggap selesai kewajiban perpajakannya. Tapi kalau lapor masing-masing ya nanti dihitung ulang. Dihitung ulang gitu. Jadi perlunya nanti penertiban administrasi. Jadi si istrinya menonaktifkan. Kalau dulu NE ya, NE kan. Kalau sekarang nonaktif. Caranya gimana? Kenapa nggak dicabut, Pak? Harus NE. Oh, kalau dicabut takutnya nanti cerai. Oh gitu. Kalau cerai kan gimana? Nanti pas cerai dia punya usaha lagi ditagih pajak lagi, gitu kan? Nah, disuruh bikin NPWP lagi. Jadi sebenarnya ngegabung NPWP itu bermanfaat gak, Pak? Bermanfaat. Apa manfaatnya, Pak? Bergabung itu. Jadi istilahnya penghasilan istri itu menjadi urusan suami. Karena memang sesuai dengan konsep keluarga kita, satu keluarga bapak gitu ya. Keluarga bapak. Kok jadi rancu ya? Aman, Bang? Aman. Berarti beda dong, Pak, nominal yang misalkan nanti dipotong pajaknya? Dipotongnya sama, tapi kewajiban perpajakannya, hitungan PPh terutangnya. Kenapa berbeda? Pertama, karena dari 2 sumber. Kalau misalnya pekerja pada di tempat kerja dihitungnya ya sebagai entitas terpisah PPh 21-nya. Kemudian si suami dan istri itu seperti 2 wajib pajak. Nah, karena 2 wajib pajak, jadi masing-masing kan tarif pajaknya pun berdasarkan karena kalau orang pribadi itu ada layer tarif pajak 5%, 10%, 15% gitu. Itu sesuai dengan penghasilannya. Makin besar penghasilan, tarif pajaknya makin besar. Nah, misalnya kalau cuma 100 juta setahun, nah yang dipotong kan paling 5%. Ya kan, neto itu makanya penghasilan kena pajaknya setelah dipotong PTKP itu kan cuma 5%. Nah, kalau digabung bisa jadi antara suami dan istri digabung bisa jadi kenanya 15 gitu, jadi kenanya 10. Itulah yang sering bedanya di situ perhitungannya. Jadi penyebab beda perhitungan itu karena pengelompokan penghasilan menjadi lebih besar kalau digabung. Yang kedua dari sisi PTKP. PTKP-nya jadi berbeda. Kalau di masing-masing misalnya istri kan bisa TK tapi 3 kan bisa gitu. Nah, itu atau TK 0 ya kan? TK 0. Nah, kalau digabung TK status kawin kan cuma 1. Iya. Nah, gitu. Jadi memang PTKP-nya jadi beda gitu. Jadi PTKP berbeda semakin kecil kalau digabung dibanding dengan pisah. Gitu. Kebayang ya? Intinya gitulah.
Nah, ada dua penyebab kenapa PPh terutang menjadi lebih besar kalau misalnya masing-masing. Oke. Kalau ini Pak, jadi yang misal nih saat pelaporan berarti yang tanggung jawab atas pajaknya siapa? Suami. Kalau digabung ya suami sebagai kepala keluarga. Sebenarnya kalau suami juga, anak juga, orang tua juga tanggung jawab ya. Sebetulnya ya. Karena kita kan negara ngandutnya patrialis gitu. Patrialis itu ya tergantung kepala keluarga. Jadi semua penghasilan dalam satu keluarga itu ya dilaporkan dalam satu SPT si bapak lah, orang tua gitu. Jadi penghasilan dari anak mungkin, anak kan sekarang udah bisa menghasilkan uang, mungkin jadi YouTuber gitu kan. Nah itu sebetulnya dilaporkan juga di SPT-nya si orang tuanya. Dalam hal ini ya bapaknya. Kalau dulu penghasilan anak itu artis cilik, kalau sekarang YouTuber. Asik. Tapi dokumen-dokumennya apa aja Pak buat gabungan PPP itu Pak? Kalau gabung dinonaktifkan aja yang istrinya. Jadi otomatis gitu ya? Otomatis jadi gabung. Kalau yang NPWP si istrinya itu dinonaktifkan. Tapi bisa nggak Pak? Kayak gimana Pak? Sudah dipraktekin gitu caranya. Bapak bisa bantu nggak nih? Apa kita harus datang langsung ke KPP? Oh iya. Jadul. Sekarang mah nggak perlu datang ke KPP. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Melalui aplikasi Kortex. Nah kita praktekkan ya. Boleh. Kita praktekkan. Tapi yang kita praktekkan ini adalah versi dummy Kortex. Nah teman-teman bisa mencoba versi dummy tapi berbayar. Itu. Bedanya Kortex dengan yang versi dummy adalah kalau dummy itu kita bisa coba-coba. Kalau Kortex nggak boleh dijadikan coba-coba. Boleh coba-coba ya. Karena memang tujuan dummy ini adalah untuk belajar, untuk coba-coba, untuk mengeksplor sebenarnya Kortex itu seperti apa. Ayo, sambil makan. Nama aplikasinya Praktek. Praktekum Pajak. Jadi Praktek ini mirip sama Kortex ya Pak? Kortex mirip 99% mirip pajak. Jadi kalau teman saya mau nyoba harus kemana? Ke Kortex. Kalau mau nyoba ke ke Kortex. Oke. Terutama bagi pelajar ya. Bagi pelajar yang mau belajar aplikasi Kortex, nggak mungkin dong kita langsung coba-coba di Kortex. Bisa kacau nanti. Nah ini harus pakai dummy-nya. Oke Pak, sekarang kita udah di dashboard-nya nih Pak. Oke, dimulai dari login ya. Ini kita ini udah di posisi login ya. Setelah login di Kortex, anggap aja sudah login di Kortex ya. Kita ada di ini Pak, ada di menu pribadinya ya. Pribadi ya, wajib pajak. Jadi langkah yang pertama itu kita harus nonaktifkan si akunnya istri. Ya. Ini anggap aja cewek. Siap. Langkah pertama adalah menonaktifkan ya. Menonaktifkan. Klik menu apa? Dan kini menu portal saya. Iya, portal saya. Kemudian klik perubahan status. Nah, ini kita ajukan penetapan wajib pajak non aktif. Itu. Nah, nanti ini diisi semua. Nah, ini kan ini udah langsung dari sana ya. Iya. Nah, nanti identitasnya dan yang kita isi sekarang ini detail alasan kenapa kita mau menonaktifkan NPWP kita. Ternyata kalau alasannya karena gabung sama suami, berarti alasan lainnya. Tinggal tulis ini. Alasan lain. Suami tidak bertanggung jawab. Harus begitu Pak? Iya. Abang Pak? Enggak juga kan Pak? Gabung dengan suami. Gabung dengan suami, NIK nomor sekian mungkin. Harusnya sih nggak perlu disebutin NIK-nya ya, karena ini sebenarnya sudah terintegrasi dengan
kartu keluarga. Tapi kalau mau dimasukin sih nggak apa-apa. Lalu unggah Pak ya? Ya, yang diunggah ini kartu keluarganya. Kakak. Oh, kartu Karena biar petugas pajak lihat, oh bener nih suaminya si A kan gitu. Kalau di KTP kan nggak tahu siapa suaminya. Bener. Biar nggak salah ya Pak. Iya, biar nggak salah. Gitu. Harus kartu keluarga. Nanti diunggah ya, di-upload ya. Di-upload. Lalu setelah itu Dan klik penyataan, simpan. Nah, semudah itu. Nah, nanti ada tanda terima. Oke. Ini enggak lah, kita terima Pak. Nanti langsung semuanya di Cortex harusnya. Di Cortex ya. Iya. Nah, lalu ini di dashboard si istri. Nah, ini nanti kalau kita untuk daftar si istri jadi anggota keluarganya si suami. Itu nanti kerjainnya di dashboard si suami. Nah, ini anggap nih di suami itu ya. Tuh, nah, ini pun nanti masuknya ke portal saya, lalu Profil dulu. Profil. Nah, informasi umum. Kemudian edit. Nah, Masukin anggota keluarga. lalu cari submenu nih. Nah, Unit pajak keluarga. Nih, ini karena aplikasi Dami, di awalnya kasih pakai Dami semua. Kalau di Cortex-nya aslinya nggak ada kata Dami. Ya. Lalu ditambah. Kan udah ada itu istri. Mana? Oh iya, lalu tambah Pak. Berarti ini menjawab Pak pertanyaan Mas Iqbal Pak. Pak, kalau istrinya ada dua gimana katanya? Nggak bisa ya Pak. Ini kan Dami ya, semua udah dikasih datanya. Oh iya bener tuh Pak. Kalau misalnya istrinya ada 2 Pak, bisa nggak Pak digabung semua? Lihatnya kartu keluarga. Tapi bisa? Nggak sah kan? Nah, Satu keluarga 2 istri. ya harusnya sih masuk semua harusnya. Masuk gitu. Sesuai kartu keluarganya. Bahaya ini. Saya mau nanya. Di sini. Ini kan udah di non efektif ya. Lalu saya selesai dulu nih. Oh, iya, belum. Ini setelah tambah nanti ada di sini, ada di submenu ini ya, submenu unit pajak keluarga. Ada. Nanti Unggah dokumen klik ini. Unggah dokumen. Tuh. Di atasnya. Mana Pak? Nah, Tambah. di bawah tuh. Bawah. Nah, itu. Oh ini surat pernyataan. Enggak, di atasnya unggah dokumen. Oh ini. Nah, iya. Cus. Nanti kakak sudah gitu submit. Oke. Sampai tadi. Oh kakak juga berarti ya? Ya. Gitu. Kalau ada bisa gak? Hah? Adik. Nama ada maksudnya. Ya bisa aja tambah adik Pak. Kakak. Nama anggota keluarga bisa, bener. Jadi asalnya K1 jadi K2 nambah gitu. Dia ini Pak. Saya mau nanya. Jokes. Saya mau nanya. Ya, Kan tadi bagus, mau jawab. istri udah di non efektif kan? Ya, Terus di suami juga udah dimasukin kan? dimasukin. Masukin. Kartu keluarganya tadi. Jadi 2 step ya. Iya. Di si konteksnya si istri dinonefektifkan, Oke. lalu masuk ke konteksnya suami, lalu didaftarkan di situ. Ya, udah kan itu prosesnya. Terus itu kita menunggu dulu apa langsung otomatis tergabung gitu? Otomatis. Harus otomatis. Oh, otomatis. Caranya kita tahu? Ada di notifikasi kasus saya. Ya, nanti ada notifikasi kasus saya. Bisa. Nah, kalau setelah nonaktif, si istrinya nggak perlu lagi lapor SPT. Ya. Tapi penghasilan si istri dilaporkan di sisi suami. Ya, kalau misalkan bercerai Pak, Nah, bercerai. kalau bercerai, Parah banget ya. Kaget gua. Belum minum. Lanjut. kalau bercerai ya harus diaktifkan. Yang tadinya non aktif menjadi aktif, gitu. Jadi setelah aktif ya si suaminya wajib
lapor SPP. Berarti istrinya diaktifin kan? Diaktifin lagi kan? Iya, Ustaz. Iya. Ustaz NPWP-nya. Iya. Isinya pakai pulsa Mas ya. Oke. Oh ya, yang kalau sudah gabung hartanya pun digabung. Ya. Tapi kalau NPWP terpisah, hartanya pun harus terpisah karena tadi awal-awal beda NPWP antara suami dan istri itu karena alasan pisah harta. Jadi harta istri dilaporkan di istri, harta suami dilaporkan di suami. Nah, kalau misalnya udah gabung kemudian cerai, balik lagi harusnya dipisah. Kayak aktifin lagi kali Pak ya? Nah, aktifin lagi. Belum coba sih kalau yang bisa. Oke, gitu. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Udah jelas sih. Udah jelas. Oke, silakan dimakan. Iya, Udah. Oke. Udah makan, udah kaget. Kenapa kaget? Oke, teman-teman. Jadi seperti itu. Misal NPWP istri mau digabung ke suami ya Pak ya? Suami, biar Jadi udah dijelasin juga pajaknya. tuh step-stepnya, ya kan? Jadi Pajaknya mudah. iya, jadi istri harus dinonaktifkan dulu. Ya, baru habis itu yang Dikoteksi istri. Iya, dikoteksi istri, habis itu baru apa namanya? Dikotek suami. Dikotek suami. Ditambahkan. Oke. Dan kita bisa bantu Pak ya? Bisa banget. Bisa banget. Kecil. Tambah istri nggak bisa. Ya, maksudnya itu ya NPWP ya. Oh ya. Ngurus NPWP. Penggabungan ya, Penggabungan. penggabungan. Bukan kita bantu buat nambah istri. Gitu ya, teman-teman ya, udah jelas ya. Kalau misalkan kalian belum jelas, bisa komen-komen aja di kolom komentar, atau mau lebih private lagi bisa langsung hubungi di bawah ini, Botex Consulting Indonesia. Nanti ada halo-halonya bersama CS-CS-nya tuh. Pokoknya gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di like, Subscribe. Komen. And share. Oke, see you next video. Bye. Ada Agus, ada Pajak,